Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang pilar-pilar atau tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara adalah hidup yang penuh dengan ujian, hidup yang penuh dengan cobaan. Semua kita manusia Adapun kaum Samud ditimpa musibah dengan suara yang sangat kencang, keras, guntur yang sangat keras, mematikan semua satu kali. Adapun kaum Ad ditimpakan dengan angin yang sangat kencang, diputar-putar selama 8 hari 8 malam, diputar tidak turun-turun di tanah. Ya. Sab'a layalin wa samaniyah ti ayyamin disebutkan dalam Al-Qur'an. 7 hari, 7 malam, 8 hari diputar, kemudian dibenamkan. Ini ditimpakan, musibah ini ditimpakan kepada kaum yang kafir, berarti itu adalah azab di dunia sebelum azab di akhirat. Oleh karenanya musibah ketika menimpa suatu daerah, kita lihat kalau ada orang alim di situ, itu sebagai sesuatu untuk Allah tinggikan derajatnya. Kalau di daerah tersebut ada orang muslim tapi banyak berbuat maksiat, itu sebagai tandanya untuk menghapuskan dosanya. Tapi kalau ada orang kafir di situ, itu sebagai azab di dunia sebelum azab di akhirat. Seperti di Aceh mungkin ada alim ulamanya, ada orang muslim tapi banyak berbuat dosa, ada juga orang kafirnya. Maka ketika Allah menimpakan azab kepada mereka, masing-masing dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Kalau dia orang alim, ya musibah ini sebagai sesuatu untuk meninggikan derajatnya. Kalau dia orang muslim yang banyak berdosa, musibah ini untuk mengampuni dosa-dosanya. Kalau dia orang kafir, musibah itu sebagai azab baginya sebelum nanti di hari kemudian. Oleh karenanya inilah ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada kita ya, dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah orang yang telah masuk Islam. Warusika kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Kemudian yang ketiga, wa kannallahu bima atahu, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Dia merasa cukup apapun yang Allah takdirkan kepadanya, qanaah, dia merasa cukup. Qad aflaha, beruntunglah orang demikian. Dia diberikan hidayah Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Apapun yang Allah takdirkan kepadanya, qanaah, dia menerimanya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man asbaha minkum, siapa yang di pagi hari atau di suatu hari di antara kalian, aminan fi sirbi, dia merasa aman di dalam keluarganya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, kemudian wa indal quwwatu yaumi, dia mempunyai makanan hari itu untuk menguatkan badannya, karena ma khisat lahud dunya, seakan-akan dia itu memiliki dunia semuanya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, apapun yang Allah takdirkan kepada kita ini, kita bersikap qanaah. Kita merasa yakin bahwasanya itulah yang terbaik kepada kita. Diberikan kemiskinan, itu yang terbaik bagi saya. Diberikan kekayaan, itu yang terbaik bagi saya. Bagaimana kita menyikapi kekayaan dan kemiskinan ini, kita bawa kepada perkara-perkara yang Allah SWT ridhoi. Yang terakhir, kita ingatkan kembali bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, jangan coba-coba kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Masa ini kita ini orang alim, suka pergi di masjid, kita ditimpa musibah, ditimpa kesengsaraan hidup dan lain sebagainya. Sementara ada orang-orang yang ya, kafir, tidak pernah ke masjid, berzina, minum khamar, diberikan kekayaan. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Ada hikmahnya, ada kebaikan yang Allah SWT inginkan kepada kita. Ingat, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah itu ya, menimpakan kepada kita sesuatu kecuali ada kebaikan kalau kita selalu berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, la yamutunna ahadakum hatta ya yuhsinu dzanna billahi azza wajalla. Janganlah kita mati ya sebelum kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, menukil perkataan Allah SWT dalam hadis qudsi, kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi bi,
saya berada dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, aku akan berikan kebaikan kepadanya. Kalau hambaku bersangka buruk kepadaku, aku akan memberikan keburukan kepadanya. Oleh karenanya, di akhir hidup kita, kata Rasulullah, jangan coba kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah SWT, karena kalau kita berbaik sangka kepada Allah SWT, Allah SWT akan memberikan kebaikan kepadanya. Saya ingatkan kembali bahwasanya 3 ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan: bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika ditimpa musibah bersabar, ketika berbuat dosa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dulu taklim kita kali ini. Ini diantara ciri-ciri sifat-sifat orang mukmin yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita tutup, mungkin masih ada waktu mungkin untuk kita tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Siapa yang ingin bertanya? Semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, Ya. perihal cobaan. Saya pernah, anak pertama saya meninggal tahun 2012. Ya. Sampai sekarang masih sering cerita-cerita sama istri. Yang ingin saya tanyakan, apakah mengingat-ingat seperti itu suatu bentuk meratapi atau bukan? Nah, terus pertanyaan yang kedua, Ustaz, pekerjaan saya bagian perbendaharaan. Saya punya item pekerjaan itu salah satunya merekapitulasi pajak kegiatan dalam 1 tahun. Apakah ini termasuk pekerjaan yang diharapkan seperti yang bisa dilakukan Kerjanya di mana? di perbendaharaan? Di mana? Perbendaharaan. Oh, ya. Ya, Perbendaharaan di perusahaan atau apa? di pemerintah. Pemerintah. Ya. Ada item pekerjaan khusus merekapitulasi pajak kegiatan 1 tahun. Apakah itu bagian dari yang dilarang dan tidak? Iya. Kasih. Tapi bukan kantor pajaknya, bukan. Bukan. Iya. Yang pertama, yang dimaksud dengan niyaha meratap, yang dilarang itu sampai menampar-nampar pipi. Kalau orang menangis biasanya, kalau mengingat-ingat bahwasanya dulu kita punya anak meninggal dunia dalam keadaan demikian, itu bukan namanya meratap. Yang dimaksud yang meratap itu kalau ketika meninggal anak kita, kemudian kita menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju, kemudian berteriak histeris dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah SAW, laisa minna man haddadal man darabal hudud, man darabal hudud, wasakkal jiyub, kemudian wada'wa bidakwal jahiliyah. Bukanlah golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, kemudian berteriak dengan histeris, teriakan-teriakan jahiliyah seperti, kenapa kasihan ini orang baik cepat sekali diambil, ya. Kenapa kasihan ini anakku baik sekali, selalu rajin ke masjid tapi diambil. Itu namanya teriakan-teriakan jahiliyah. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim, dia bersedih, keluar air matanya. Ditanya oleh sahabat, air mata keluar ya Rasulullah? Tidak apa-apa, ini menunjukkan kesedihan. Yang penting tidak kita mengatakan kata-kata yang Allah SWT murkai. Jadi tidak apa-apa mengingat, ya, mengingat-ingat dan lain sebagainya. Cuma yang perlu bagi kita bahwasanya, ya, kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan anak kita. Kalau anak kita belum dewasa, belum balik, dia ada surga karena anak-anaknya orang mukmin itu di surga. Di surga, anak-anaknya orang mukmin yang belum balik di surga. Kalau anak-anaknya orang kafir, kata Rasulullah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita mukmin, sama-sama nanti akan dikumpulkan bersama dengan anak kita. Dunia ini tidak lama, mungkin tinggal 20 tahun lagi kita hidup, kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan anak kita kalau sama-sama mukmin. Wallazina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman akan alhaqna bihim. Kata Allah, kami akan kumpulkan bersama anak keturunannya. Jadi demikian modelnya, Pak. Misalkan di dalam keluarga kita, suami atau istri atau anak, tingkatan surganya tinggi sementara kita rendah, maka Allah akan ikutkan kepada tingkatan keluarga yang tinggi, dikumpulkan.
alhaqna bihim. Oleh karenanya kita bersyukur kalau ada anak kita yang soleh, atau orang tua kita soleh, atau istri kita yang soleh, akan dikumpulkan. Sama dengan Nabi. Nabi itu ya tentunya tingkatan surganya berbeda dengan istrinya. Tetapi karena dia istrinya, akan dikumpulkan bersama Nabi. Ya, akan mengikut. Oleh karenanya di antara kerabat kita, siapa yang paling soleh, kita itu yang kita ikut. Kalau anak yang soleh, bapak ikut. Bapak yang soleh, anak ikut. Yang paling tinggi. Ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nanti dari kemudian. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya kalau kita ditugaskan untuk menghitung dan lain sebagainya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pajak, ya tugas kita bagaimana supaya perusahaan itu tidak rugi, ya kemudian ini pajaknya dan lain sebagainya. Kalau tidak dihitung, mungkin pajaknya menggelembung atau tidak terbayar, kemudian nanti akan didenda lagi dengan denda yang lebih besar lagi karena tidak membayar pajak. Maka walau alam, ini menurut pandangan saya bukanlah termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Yang dilarang itu adalah kalau kita memaksa seseorang untuk membayar pajak. Ya, maksa seseorang untuk membayar pajak. Bagi kita sebagai wajib pajak, apakah kita harus membayar pajak? Kita membayar pajak ya karena dalam rangka kalau kita tidak bayar, mudarat lebih besar. Ketika mudarat lebih besar, maka kita mengambil mudarat yang lebih ringan, yaitu kita membayar pajak. Ya, karena ya dalam Islam memang ada khilaf ulama tentang masalah pajak, apakah dibolehkan atau tidak. Kalau pajak itu diyakini bahwa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan umum, maka sebagian ulama membolehkannya. Tapi kalau diyakini bahwasanya pajak tersebut tidak digunakan untuk kegiatan umum, hanya digunakan untuk berpoya-poya kepada para pejabat, maka itu yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Allah alam bisawab, apa yang antum kerjakan itu insyaallah tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang pajak yang khilaf ulama dalam masalah ini. Fadal, silakan. Warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai fenomena atau pola pikir yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Apalagi kalau hinaan atau cacian itu sudah dahsyat sekali tidak terima. Bagaimana menyikapi pola pikir seperti Ustaz? Kan ini saya rasa banyak sekali tersebar di masyarakat kita. Iya. Perkataan tersebut adalah perlu ditafsir. Kalau dikatakan bahwasanya kesabaran itu ada batasnya, misalkan ya, anak-anak kita atau istri kita melihat di depan mata berbuat sesuatu maksiat kepada Allah SWT, sabar, itu ya bukan kesabaran namanya. Ya, jadi kalau seandainya maksudnya kesabaran itu ada batasnya, kalau kita selalu didolimi terus, kita selalu maafkan, didolimi, maka kata para ulama lebih bagus kita melaporkan kepada orang yang mendolimi supaya kita tahan kedolimannya. Jadi ini mungkin kesabaran ada batasnya. Adapun secara umum sabar itu tidak ada batasnya. Semakin kita sabar, semakin Allah memberikan pahala yang tinggi. Ya, semakin kita sabar, semakin kita memberikan pahala yang tinggi. Jadi kalau ada orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, kita lihat momennya apa. Ya, apa kira-kira peristiwa yang terjadi pada dia sehingga dia mengatakan demikian. Boleh jadi perkataan itu benar, boleh jadi perkataan itu adalah perkataan yang salah. Ya, demikian. Assalamualaikum. Pertanyaannya Ustaz, perbedaan antara takdir dengan nazar? Apa persamaan pemahamannya, terus apa perbedaannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takdir dengan nasib ini sesuatu kata yang sepadan mananya. Kalau bahasa Arab namanya takdir, kalau bahasa Indonesia adalah nasib. Tapi nasib ini termasuk juga bahasa Arab, merupakan bagian. Itu sudah bagian. Nasib itu artinya bagianmu. Itu merupakan bagianmu. Sedangkan takdir itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasib ini biasanya
diberikan kepada perkara yang sudah kita ketahui. Ya, berapa gajimu, berapa bagianmu, berapa persen bagianmu. Jadi nasib itu bagian. Ya, sudah kita ketahui. Tetapi kalau takdir belum kita ketahui, itu umumnya. Jadi sebenarnya kata ini adalah semakna, nasib dengan takdir. Cuma nasib itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk perkara yang kita sudah ketahui. Ini nasib itu artinya bagian. Ini bagianku berapa persen, ini gajiku berapa. Hanya kalau takdir kita tidak tahu. Takdir yang mengetahui adalah ya Allah SWT. Karena takdir adalah sirullah, rahasia Allah SWT yang tidak diberitahukan kepada ya makhluk-makhluknya. Ini hanya perbedaan masalah bahasa, ikhtilaf dalam masalah bahasa. Kalau para ulama usul fikih mengatakan ikhtilaf dalam masalah bahasa tidak berpengaruh ya, karena hanya masalah-masalah yang definisi atau bahasa tersebut. Oh iya. Kalau takdir dan koda ya, ada takdir, ada koda, ada takdir Allah, takdir buruk, ada juga dikatakan koda. Jadi ini memang kalau disebutkan takdir saja berarti sudah mencakup koda, atau disebutkan koda saja sudah mencakup takdir. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya, takdir dan kodanya Allah, maka ini ada perbedaan definisi masing-masing. Ya, kalau sebagian ulama mengatakan kalau takdir itu ya sesuatu yang terjadi, ya, terjadi pada waktunya, berarti itu sudah takdirmu. Tapi kalau qada itu adalah sesuatu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi qada lebih umum daripada takdir. Takdir itu ketika terjadi sesuatu maka dibilang itu takdirmu. Tetapi kalau qada ya itu adalah sesuatu yang qada telah ditetapkan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Tetapi kalau disebutkan satu, qada mencakup takdir. Kalau disebutkan takdir mencakup juga qada. Jadi ini juga ada pembahasan tentang masalah demikian, ya, definisi-definisi yang demikian. Hayakallah. Apakah kita seorang muslim kita berbahagia dengan sesuatu musibah yang diberikan kepada orang kafir? Jadi kita ini ada namanya al-wala wal bara. Kita berwala kepada orang muslim, kita mencintai kepada orang muslim, kita bara kepada orang kafir. Makanya di antara ciri sifatnya sahabat Nabi Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, ya, orang atau para sahabat yang bersama dengan dia keras kepada orang kafir, kemudian cinta kepada orang mukmin. Oleh karenanya, ya, ketika ada musibah yang menimpa orang kafir, maka kita boleh bergembira. Alhamdulillah, dia sudah memberikan musibah oleh Allah SWT, ya, di dunia sebelum di akhirat, ya, sebagai peringatan bagi kita. Jadi kita mengatakan, jangan kasihan, ya, tidak. Kita harus bergembira dengan musibah tersebut. Hanya dalam konteks, ya, ketika dia masih hidup, orang kafir itu masih hidup, maka kewajiban kita seorang muslim memberikan bantuan kepadanya. Pertama, seperti mereka daerah kafir ditimpa musibah, ya, misalkan banjir, kita memberikan bantuan kepadanya. Bantuan itu untuk menjinakkan hatinya. Adapun kalau sudah meninggal, ya, kita bergembira dengan meninggalnya orang kafir karena, ya, bergembira matinya musuh kita. Ya, matinya musuh kita. Jadi orang kafir adalah musuh kita, jadi kita bergembira. Adapun kalau masih hidup, maka ketika dia dapat musibah kita berikan bantuan, berikan pertolongan. Mudah-mudahan dengan sebab itu jinak hatinya dan dia mau menerima masuk ke dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقلم وما يسطرون ما